Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek WinStep mendeteksi jawaban asal-asalan melalui indeks person fit. Respon asal-asalan. Ada banyak penyebab orang atau responden untuk menjawab sebuah kuesioner atau skala psikologi asal-asalan. Bisa jadi karena mereka mengantuk, bisa jadi memang malas, tidak tertarik dengan apa yang dihadapinya. Kemudian mereka dalam kondisi capek, misalkan pengambilan skala dilakukan di siang hari ketika mereka lapar dan sebagainya, tidak termotivasi maupun tidak kooperatif. Nah, untuk mendeteksi adanya respon asal-asalan, kita memiliki indeks yang namanya indeks person fit. Indeks person fit ini dapat dipakai untuk mengidentifikasi jawaban asal. Ada banyak indeks sebenarnya yang bisa menunjukkan person fit, namun kali ini kita akan menggunakan indeks person fit berbasis Rush model, yaitu indeks in-fit dan out-fit. Bagaimana cara kerja indeks person fit? Setiap butir memiliki intensitas yang berbeda-beda. Nah, misalnya ini, saya memiliki keinginan untuk membantu orang lain. Misalkan ini intensitasnya rendah, soalnya masih niatan saja, keinginan. Namun ada pernyataan yang lain yang lebih tinggi daripada ini. Misalnya, saya sering membantu. Sehingga kita dapat melihat di sini, meskipun keduanya mengukur hal yang sama, namun intensitasnya berbeda. Yang satu lebih pada preferensi, yang satu sudah aktualisasi. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa orang-orang yang jawabannya ideal adalah orang-orang yang misalkan dia sudah sering, misalkan di sini menjawab ya, dapat dipastikan di sini dia juga menjawab ya atau sangat setuju, di sini juga setidaknya sangat setuju. Tidak mungkin kalau sudah sering membantu tapi tidak ada keinginan untuk membantu. Misalkan di sini ya, tapi di sini tidak. Nah, inilah respon yang tidak ideal. Misalkan saya punya butir skala kecakapan diri. Nah, ini yang paling rendah intensitasnya. Saya sepertinya orang yang cakep. Ya, ada kata sepertinya. Mulai meningkat lagi, sepertinya sudah hilang. Jadi ini masih bersifat subjektif ya. Kemudian sudah mulai merasa wajahnya cakep. Intensitasnya naik lagi, sudah mulai tidak ada unsur subjektif. Dilihat dari belakang wajah saya cakep, sudah lebih objektif. Menurut sahabat dekat wajah saya cakep. Jadi dilihat dari belakang, menurut sahabat dekat itu sudah mulai menunjukkan kecakapan, namun masih kondisional. Kemudian kita meningkat lagi, sudah mulai absolut ya penilaiannya, tidak terbantahkan kalau wajah saya cakep. Ini intensitas mulai meningkat dari yang rendah naik, ini sudah sampai di tidak terbantahkan kalau wajah saya cakep. Kemudian yang paling tinggi adalah kecakapan saya luar biasa. Nah, ketika orang-orang yang menjawab di sini kecakapan saya luar biasa sangat setuju, dapat dipastikan bahwa dia menjawab sangat setuju juga di level sebelumnya. Tidak mungkin kalau orang yang sudah sampai pada kecakapan luar biasa dia tidak merasa dirinya cakep atau cakepnya kondisional. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang-orang yang tidak ideal adalah misalkan sudah sampai di level ini, namun ketika menjawab butir-butir yang intensitasnya rendah justru menjawab sangat tidak setuju. Sehingga jika dibuat patternnya, misalkan ini item diurutkan dari yang intensitasnya rendah sampai yang tinggi, itu bentuknya seperti ini. Ya, tapi semakin butirnya itu intensitasnya tinggi, dia sudah sampai di sini. Dan setelah ditingkatkan, dia tidak atau seperti ini. Ini merupakan Goodman pattern. Kemudian jika jawabannya itu 3, misalkan ya, netral dan tidak misalkan, atau sangat setuju, netral, sangat tidak setuju misalkan,
bentuknya seperti ini, 3 ini jawaban yang ideal. Jawaban yang tidak ideal adalah jawaban ketika misalkan ini dia tidak menyetujui 0 0 0 0 0 0, namun justru pada item yang tinggi dia menyetujui. Nah, semakin banyak ini terjadi pada banyak butir, person fit itu akan rendah. Nah, kita bisa ya memahami cara kerja person fit. Jadi respon yang ideal adalah seperti ini. Jika jauh dari respon yang ideal, indeks person fit akan menurun. Berikut ini saya punya butir-butir pernyataan yang sudah diurutkan intensitasnya. Misalnya, saya kurang antusias ketika berangkat kerja. Ini item burnout. Burnout itu adalah minat untuk keluar dari pekerjaannya. Dia kurang antusias, terus merasa bosan, terus ini dia di tempat kerja merasa tertekan, sudah tidak ada lagi yang menarik, naik terus ya intensitasnya sampai saya memutuskan akan keluar secepatnya. Ini sudah level yang tinggi gitu ya, dibanding dengan hanya kurang antusias, dibanding hanya merasa bosan dan seterusnya. Nah, seharusnya orang yang sudah sampai di sini, misalkan di sini sangat setuju, dia sudah sangat setuju juga di sini. Dan sebuah kejanggalan jika dia sangat setuju di sini, namun dia merasa tidak setuju di sini. Nah, wajarnya adalah misalkan saya orang yang burnoutnya rendah, sangat setuju, kemudian di sini saya sangat setuju, dan seterusnya sangat setuju. Nah, ini respon yang ideal karena burnout saya rendah, kemudian saya tidak menyetujui burnout yang levelnya tinggi. Nah, berikut ini kita memodelkan jawaban. Kita membuat jawaban-jawaban model-model secara acak ya. Ini jawaban yang wajar ya. Ini misalkan kita punya 4 pilihan, skornya 3, 2, 1, 0. Misalkan ini sangat setuju, ini setuju, ini tidak setuju, ini sangat tidak setuju. Respon ideal adalah respon yang seperti ini. Dia menjawab sangat setuju hanya di awal-awal, kemudian sampai pada titik dia merasa sudah intensitasnya di situ, sudah dia sisanya menjawab tidak setuju atau sangat tidak setuju. Demikian juga di sini. Kita lihat di sini sudah ada perubahan ya, penurunan intensitas endorsability atau penyetujuan. Nah, ada juga respon yang terlalu wajar. Terlalu wajar dapat dikatakan itu 3, 2, 1, 0 gitu ya. Kalau ini wajar, soalnya ada beberapa itu yang residu ya. Ini misalkan ini residu. Ini residu harusnya 0 tapi 1. Tapi ini termasuk respon yang termodelkan atau respon wajar. Ada juga respon yang terlalu wajar kalau menurut pendekatan Rush. Ini 3, 2, 1, 0 ini terlalu wajar. 3, 2, 1, 0 ini diskriminasi yang tinggi. Jadi kita lihat di sini, ini item-item yang burnoutnya tinggi dia tidak menyetujui, tapi burnoutnya yang rendah dia menyetujui. Jadi responnya bagus namun terbelah menjadi 2. Ya, ini juga 3 dan 1. Kalau ini 2 dan 1, sehingga diskriminasinya lebih rendah dibanding dengan ini. Ada juga pola respon yang ini tight progression, jadi menurun dengan teratur gitu ya. 32, 32, 32, 21, 21, 10, 10. Jadi dia mengalami sebuah penurunan. Bagus sih, tapi kita lihat nanti seperti apa indeks person fit-nya. Ada juga subjek-subjek yang menjawab terbatas 2 opsi saja. 3, 2, kemudian 2, 1. Nah, ini terbatas pada 3 opsi, enggak ada opsi 0-nya. Nanti kita lihat person fit-nya seperti apa. Ada yang ini banyak noise, namun porsinya sedikit, 3 di sini, tapi di sini kok 3 gitu ya. Nah, ada sedikit gangguan. Ada juga ini yang acak, 3, 3, 2, 3,
332 1 330 gitu ya. Ini acak tapi memiliki sebuah pola gitu ya. Nah, ini orang yang menjawab hanya di ujung aja, sangat setuju, sangat setuju, sangat setuju, sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, nanti person fitnya seperti apa kita lihat. Nah, ini mulai ada keacaan di sini ya, 333, namun kok ada 1, ada 0 dan seterusnya. Nah, ini orang yang males, 2 2 2 2 2 2 2 2 gitu ya, dipilih yang agak tengah. Atau ini orang yang zigzag, 1 2 1 2 1. Nah, semuanya nanti akan kita lihat person fitnya masing-masing seperti apa. Ini ada juga yang responnya random, 0 3, ini kayaknya ini jawab asal-asalan gitu ya. Bahkan ada 2 di sini, padahal di sini sudah ada 0, ada 3 di sini. Misalkan di sini dia merasa dirinya tidak cakep, tapi dia merasa cakepnya luar biasa karena dia menyetujui item yang di sini. Atau ini orang yang muter-muter, 0 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3. Nah, ini jawaban yang muter-muter. Nampaknya dia tidak membaca butir-butirnya. Kemudian ada yang flip-flop, 03 03 03. Atau pola lipat gitu ya, jika ini dilipat gitu ya. Nah, ini sama dengan ini. Ini cerminnya. Ini dicerminkan jadi ini. Atau pola yang terbalik, seharusnya 3-nya di sini, namun 3-nya di belakangnya. Ini juga terbalik, 1 tidak setuju, kemudian di sini setuju. Ini juga terbalik, ini juga terbalik. Nah, hipotesis kita jawaban yang seperti ini itu yang mode polanya seperti ini itu yang person fitnya rendah. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ada 2 cara dalam melakukan analisis untuk mengidentifikasi orang-orang yang memberikan jawaban acak tadi. Yang pertama, analisis seperti halnya secara konvensional seperti biasanya di WinStep. Ada data, kita analisis, kita membaca hasilnya. Namun model ini kurang tepat karena kadang-kadang pola respon dari orang-orang itu biasanya terbentuk seperti hanya distribusi normal, sehingga hanya sedikit orang-orang yang jawabannya ngasal di sini atau di sini ya. Nah, kita memerlukan sebuah standarisasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan justifikasi terhadap respon tersebut. Jadi ini jika seperti ini, maka keasalan itu terdistribusi normal. Jadi pasti ada orang yang tidak asal, ada orang yang asal yang di sebelah kanan atau sebelah kiri ini. Nah, agar ini tidak terjadi, kita memerlukan sebuah pendekatan yang lain. Nah, pendekatannya seperti ini. Kita lakukan analisis seperti halnya kita melakukan tryout, kemudian kita mendapatkan hasil. Jadi setiap butir memiliki butir 1, butir 2, butir 3 memiliki tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Misalkan ini tingkat kesulitannya 1, tingkat kesulitannya 0,5, tingkat kesulitannya 0, tingkat kesulitannya 3 misalkan, plus 3 ya. Kemudian kita anchorkan ini. Jadi kita sudah punya skala yang sudah terkalibrasi di sini. Jadi ada anchor sudah terkalibrasi. Kemudian kita baru mengambil data lagi. Nah, kalau ini mungkin untuk data field testing, ini sudah data eksperimen atau data penelitian. Nah, kita ambil data, kemudian kita analisis. Di analisis ini kita masukkan anchor di sini. Kemudian kita akan mendapatkan hasil yang mengikuti respon secara standar. Jadi kalau tadi berbentuknya normal, sekarang sudah standar. Ini orang yang ngasal, ini orang yang tidak ngasal. Nah, ini dari analisis sebelumnya saya mendapatkan anchor. Di WinStep kita tinggal menambahkan IA file. Ini tingkat kesulitan butir. Jadi kita dapatkan di sini butir yang awal tingkat kesulitannya rendah ya, endorsability-nya
penyetujuannya dari orang-orang itu rendah, jadi orang-orang lebih sering menyetujui. Kemudian semakin semakin naik gitu ya, butir nomor 8 itu sudah mulai menurun tingkat kesulitan atau endorsability-nya. Nah, mari kita jalankan. Nah, ketika WinStep sudah dijalankan, kita akan mendapatkan informasi di sini, person entry ini. Nah, ini skripnya, mulai dari title dan sebagainya. Ini teman-teman pasti sudah tahu ya. Nah, saya masukkan anchor di sini. Ya, nomor butir diikuti dengan tingkat kesulitannya dan seterusnya. Kemudian jawaban berada di bawah ya. Serta ini harusnya orang, namun saya tulis pola responnya. Oke, saya close. Saya berpindah ke analisis. Ini skripnya, klik enter. Oke, kita membaca person measure. Nah, kita dapatkan di sini. Nah, inilah yang kita lihat, indeks infit sama outfit. Saya akan berpindah ke tayangan. Nah, kita lihat di sini aturannya adalah jawaban yang mendekati 1, pola jawaban yang mendekati 1 itu jawaban yang ideal. Pola jawaban yang melebihi 1,3 itu jawaban yang acak. Jawaban yang kurang dari 0,7 jawaban yang benar-benar fit. Jadi sepertinya kita tidak menyalahkan ya orang yang overfit, kita lebih melihat orang yang asal-asalan aja. Jadi yang skornya 1,3 itu asal-asalan. Jadi ini asal, nggak ada yang di sini ya. Mungkin nanti yang di bawah ini semuanya ini fit ini, atau yang ini justru overfit ya, karena di bawah 0,7. Ini overfit itu bukan sebuah jawaban asal ya, jawaban yang benar-benar sesuai dengan model. Demikian juga selain itu ada juga indeks ini, point measure. Jika positif itu berkontribusi terhadap pengukuran ya responnya, namun jika negatif itu justru tidak berkontribusi, atau jika 0 itu tidak berguna sama sekali. Ini hasilnya. Kita mulai dari jawaban yang wajar. Kita lihat di sini ya, wajar ya, mendekati 1. Kan kalau indeks outfit sama infit itu kan mendekati 1 yang bagus. Kalau di atas 1,3 itu yang asal. Nah, kalau person measure itu semuanya bagus ini ya. Jadi wajar, terlalu wajar ini sudah mulai menurun indeksnya. Namun kita nggak mempermasalahkan kalau terlalu wajar, terlalu cakep misalkan seperti itu kan kita tidak mempermasalahkan ya. Diskriminasinya tinggi, diskriminasinya rendah, atau ini ya type progression ini sesuai dengan model, makanya masih bagus semuanya, tidak ada yang di atas 1,3. Demikian juga point measure-nya tidak ada yang negatif. Jadi terbatas 2 opsi itu tidak masalah, asalkan memiliki pola yang ideal. Kita lanjutkan. Sedikit gangguan sudah mulai meningkat ya, ada gangguan di sini. 3 kok ada di sini, misalkan 0 kok ada di sini, sudah mulai ada gangguan. Person fit mulai naik, atau ada transisi secara acak gitu ya. Ini ada 2 sebelum masuk ke dalam 0 itu ada 2, ada 3 gitu di sini. Kemudian kita lihat di sini masih cukup bagus, ini juga cukup bagus. Nah, ini yang sudah mulai jelek, agak acak gitu ya. Ada 1 di sini, ada 0 di sini, kemudian ada 1 lagi di sini. Sudah saatnya berubah ke 1 tapi masih ada 3 di sini. Ini sudah mulai menurun kualitas jawabannya. Nah, orang yang males ini juga 1,2 ya. Jawaban yang flip flop, nah ini jelek banget, sudah mulai di atas 1,3. 1,2 ini jelek. Kemudian kita bisa melihat outfit, kita juga bisa melihat outfit infit gitu maksud saya. Kita lihat random respon itu sangat jelek.
person fitnya. Di sini juga konsisten. Kemudian jawaban yang muter-muter itu sangat jelek juga. Flip flop jelek, pola yang melipat jelek, jawaban yang terbalik sangat jelek, semuanya jelek ini di sini. Karena memang jawabannya terbalik, harusnya tiganya di sini, kok tiganya yang di bawah. Nah, kita lihat ini adalah mulai dari sini ya. Mulai dari sini itu respon-respon yang asal. Nah, kita lihat di sini respon yang asal bisa tertangkap oleh indeks person fit. Demikian teman-teman, mari kita diskusikan. Jika ada pertanyaan silakan menulis di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.